Babak pertama yang berakhir 2-1 bagi keunggulan Saseki, semua orang membicarakan gol Oshiba dan Kimishita yang keren banget. Nah, ternyata si Aiba langsung pergi ke toilet dan membawa ponselnya, dan dia melihat sebuah pesan yang dimana dari ayahnya mendukung Aiba. Lalu teman-temannya yang lain juga ke toilet, namun meski mereka ketinggalan di babak pertama, mereka nyantai banget, sama sekali nggak ada tekanan. Bahkan si Niro pun berkata, tapi bukannya pertandingan ini seru banget, belum pernah aku ketemu orang-orang yang bikin aku semangat gini. Aiba cuma mendengar dan mereka juga membicarakan nomor 10 dan 11 Saseki yang sepertinya pernah ketemu Aiba. Lalu Chinen berkata, apa kalian ingat saat musim dingin tahun pertama kita, Aiba maju sendirian melawan para senior tahun ketiga dan ngegolin. Setelah itu Chinen bilang, Aiba yang akan memegang bendera itu yang benar-benar kupikirkan waktu itu. Di masa lalu, berapa kali pun dia dijaga ketat, dia nggak pernah bisa ditahan sampai akhir. Namun Kamimura bertanya ke Chinen, gimana menurutmu Usui itu bukan orang biasa? Tapi lucunya Chinen teriak kesal bahwa Aiba pasti bisa ngatasin. Si Aiba sendiri masih mendengar mereka semua, lalu Kamimura berkata, fakta bahwa kita bisa sejauh ini jelas karena Aiba. Setiap dari kita di Ichiboshi berutang banyak padanya, kita nggak boleh biarkan Aiba kelelahan, kita akan menang pertandingan ini. Chinen lalu pergi dan setelah itu Kamimura bertanya ke Oku, apa kau pernah kepikiran soal jadi pemain pro? Oku pun menjawab, sudah, lebih tepatnya sampai aku bertemu Aiba. Dia itu beda dari kita, dia tipe orang yang terus naik, makin tinggi dan makin tinggi. Karena itu, aku ingin menang turnamen ini dan membiarkan dia mengangkat trofi juara. Aku ingin banyak orang melihatnya. Demi itu semua, kami para kelas 3 nggak masalah sama sekali kalau harus jadi batu pijakannya. Setelah Oku dan Kamimura pergi, Aiba keluar dengan tatapan yang sangat serius. Dan ternyata, sepertinya di toilet itu juga ada Kazama yang ngumpet dan berkata, kelihatannya mereka lagi semangat banget. Namun lucunya, ada Ubukata ngagetin Kazama yang baru keluar dari toilet. Ternyata faktanya Inohara dirawat di ruang medis dan nolak ke rumah sakit. Lalu Ubukata bilang kalau kita menang kita bakal langsung bawa dia. Kazama juga berkata jelas kemenangannya sangat gampang. Tetapi pas dia membuka pintu ruang ganti, Kazama melihat situasi di ruang ganti yang sama sekali nggak bikin bisa menang. Kazama pun mencoba mencairkan suasana di mana dia menghampiri Nito dan Nakijin buat tidak gugup. Hal lucu lagi, si Kurusu disuruh mijit Oshiba dan membuat Kimishita kesal dan berkata ke Kurusu, kau harus bersiap bertahan, bukan ngelakuin itu, giliranmu bakal datang lebih cepat. Namun di sisi lain terlihat Tsukamoto sangat kelelahan. Bahkan pas pelatih tiba, dia nyuruh buat semuanya duduk aja. Lalu beliau berkata, sebelum pertandingan aku bilang kalian jangan kalah dalam hal lari. Kalian semua sudah berlari dengan baik. Di gol kedua, terutama dengan seluruh hatimu di dalamnya, itu adalah serangan balik yang indah. Terutama pergantian cepat Tsukamoto dari bertahan ke menyerang. Hasilnya kita bisa meninggalkan pertahanan Ichiboshi di belakang. Pelatih Muji Tsukamoto, kau berlari sangat banyak sepanjang babak pertama. Menurutku, nggak sembarang orang bisa berlari seperti itu. Itu butuh ketahanan, dedikasi, dan yang paling penting, kemauan yang kuat. Kau melakukan yang terbaik lebih dari yang dibayangkan siapapun. Larianmu memberikan inspirasi pada seluruh tim, tapi kau sudah mencapai batasmu. Akan tetapi, si Tsukamoto malah berkata, aku masih bisa berlari, meskipun wajahnya tidak demikian. Kazama malah ketawa dan berkata, ayo lakukan. Semuanya juga malah ngikut. Kalau Tsukamoto nggak bisa main bagus, kita selalu bisa ganti dia. Harusnya nggak masalah. Bahkan semuanya teriak, aku nggak akan kalah dari Tsukamoto. Kita semua bakal lari. Pada akhirnya pelatih Nakazawa tetap mainin Tsukamoto tapi di posisi lini tengah. Bahkan setelah itu Kurusu teriak menyemangati ke Tsukamoto untuk pergi karena Saseki sudah masuk kembali ke lapangan. Kedua tim sudah masuk ke lapangan, lalu Oshiba berkata ke Tsukamoto, meski pelatih bilang gitu, gak peduli seberapa banyak kau sudah berlari, mereka bukan lawan yang bakal membiarkan kita menang mudah, cetaklah gol.
Di sisi lain, semua yang nonton berpikir Aiba nggak mungkin membiarkan gitu aja, dia bakal mengamuk di lapangan. Dan di tim Bichiboshi, kapten mereka teriak buat jaga tim tetap rapat dan naikkan garis pertahanan. Tapi lucunya, si Mizuki yang melihat itu dia pikir ada banyak kapten berbeda yang menertibkan tim mereka. Dimana ternyata Mizuki melihat kapten Sekan kayak gorila, kapten Toin kayak robot, dan Indo yang disensor. Lalu Kapten Ichibashi berkata ke Mizuki, "Seseki tim yang bagus ya, aku sangat iri." Mizuki terkejut, namun setelah itu wasit sudah meniup peluit pertandingan babak kedua milik tim Seseki. Tetapi si Tsukamoto malah ngirim bola terlalu lemah dan langsung ada Aiba yang ingin merebut bola ke Kazama. Karena umpan Tsukamoto yang lemah, Aiba berhasil langsung merebut bola dari Seseki. Akan tetapi, gokilnya ada Usui langsung menghalangi Aiba dan berhasil mengclear bola ke jauh. Hal tersebut membuat Aiba kesal dan berkata, "Kau berencana mengikutiku sampai akhir ya?" Dan Usui menjawab sambil tersenyum, "Untuk saat ini aku mengikutimu bahkan sampai ke neraka sekalipun." Lucunya Aiba jadi merinding karena Usui beneran gak bercanda. Dan bola ternyata milik Ichibashi lagi berada di Kamimura, yang dimana dia kali ini mengirimkan umpan ke sisi sayap kanan, dimana tepat kepada Chinen yang sangat gokil melewati Hayase dengan skill cantiknya, dan Uko teriak buat Chinen gaskun. Oku teringat ketika dia kaget Aiba masuk ke Ichiboshi, yang dimana mengejutkannya Aiba kayak nggak serius karena mencoba banyak hal kayak telat latihan, lari di trek atletik, lampu kamar harus dimatiin, dan Oku pikir Aiba seolah nggak ada satupun hal yang benar-benar dia inginkan. Nah, balik lagi yang dimana Chinen yang membawa bola di sayap, Nitobe menjaga Oku dan Usui menjaga Aiba, yang dimana tidak satupun pemain Ichiboshi bebas. Tetapi Oku teriak masuk buat minta bola. Situasinya pun jadi bingung buat Seseki, tapi bola crossing sudah ditendang oleh Chinen, yang dimana untungnya bola yang mengarah ke Oku berhasil ditepis Nakijin yang maju, membuat Aiba marah karena harusnya ke dia. Oku bilang Aiba benar-benar sendirian, dia membuka jalan dengan kemampuan individu yang luar biasa. Lalu Oku pikir Aiba pasti kecewa saat masuk Ichiboshi karena nggak ada orang yang bisa ngikutin dia. Makanya dia kecewa saat Ichiboshi kalah di pertandingan pertama Inter High. Nah, bola tinjuan dari Naki, Tsukamoto mencoba mengambil bola, tapi dia kalah oleh Kamimura yang berhasil merebut dan langsung mengoper pada Niro. Oku lanjut bilang soal Aiba, penderitaan dan kesendiriannya sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh seseorang yang punya bakat luar biasa. Dan ketika Niro dapat bola tanpa penjagaan di luar kotak penalti, dia langsung melakukan tendangan. Tapi ternyata Niro mengirim umpan kepada Oku lagi yang menghadap belakang. Sambil melompat dengan sekuat tenaga, Oku melanjutkan perkataannya bahwa Aiba tetap rekan setim kita. Yang dimana mengejutkannya, Oku ternyata malah melakukan tendangan salto dan berkata pertandingan ini untuk Aiba. Tetapi yang gokilnya lagi, Nakijin beneran maju dan menepis bola sebelum Oku menendang. Semua orang terkejut dengan Nakijin yang tiba-tiba maju menepis, akan tetapi tepisannya malah tepat di depan Kamimura. Bahkan dia tersenyum karena dia bebas tanpa penjagaan. Apalagi Nakijin ada di depan membuat semua pemain Sasaki panik dan berusaha buat memblok. Tapi yang lebih gilanya, si Nakijin malah terus maju dan menghadapi Kamimura. Semua orang pikir itu bodoh karena Kamimura langsung mencip bola ke atas. Namun yang lebih gokilnya lagi, Nakijin melompat sangat tinggi dan berhasil menahan tendangan chip dari Kamimura. Bahkan dia beneran berhasil mengamankan bola tersebut dalam genggamannya. Seketika semua orang terdiam dan langsung shock karena maju aja udah salah. Tapi Nakijin beneran menghentikan tendangan Kamimura yang bahkan sempurna. Reaksi semua yang nonton sama, itu bahaya banget dan beruntung. Di sisi lain, Obokata mengingat pernah bilang ke Inohara,
Nakijin itu punya kemampuan refleks bagus tapi belum stabil. Tetapi Inohara berkata, Nakijin itu berbeda. Dia punya refleks bawaan dan intuisi liar. Tidak ada yang bisa aku ajarkan kepadanya. Namun Inohara nyuruh Bukata jangan bilang sekarang itu ke Naki. Tapi kalau harus kujelaskan dalam hal kualitas alaminya saja, Nakijin adalah seorang jenius berbakat. Semua orang memuji Nakijin karena berhasil menghentikan gempuran serangan dari Ichiboshi. Akan tetapi, kocaknya dia ingin mantulin bola ke tanah tapi kena kakinya. Dan ternyata, Ubukata baru ingat perkataan Inohara bahwa Nakijin masih harus berkembang jauh soal mental. Untungnya ada Kazama yang di dekat dia minta bola. Bahkan Nitobe pun beneran panik banget karena Nakijin. Setelah itu semua pendukung Saseki teriak buat gantian menyerang. Dan yang mengejutkannya, Tsukamoto dari belakang langsung lari sekuat tenaga. Di sisi lain, Niro kena omel Chinen karena diem aja ngelihat Tsukamoto. Tapi yang agak lucunya, Tsukamoto larinya lambat banget. Saseki menyerang lewat operan di tengah yang dimana kerennya Kazama melakukan back pass to mid ke Kimishita, membuat pelatih Ichiboshi teriak buat jangan biarkan dia bergerak seenaknya. Semua pemain Ichiboshi bersiap menjaga masing-masing penyerang Saseki karena yang bawa bola sekarang adalah Kimishita. Tapi ada satu orang yaitu Tsukamoto yang diremehin Niro karena rekannya juga tahu Tsukamoto udah kelelahan. Di sisi lain, Tsukamoto berpikir keras apa yang bisa dia lakukan sekarang. Dan setelah itu, semua orang teriak nice run ke Tsukamoto. Bahkan Yuji teriak lari yang bagus. Dengan kau maju ke depan, tim lawan jadi kehilangan fokus hanya oleh satu orang. Nah, orang yang ngejaga Tsukamoto terus menatap karena dia pikir harusnya aman selama tetap mengawasi Tsukamoto. Namun ketika Chinen dan Niro melakukan press ke Kimishita, pandangan orang itu teralihkan dan dalam sekejap Kimishita tersenyum dan berkata, dia benar-benar hebat. Karena dengan momen sekejap itu, Tsukamoto langsung menghilang dari pandangan yang ngejaganya ke belakang. Bahkan Usui pun bilang itu sangat indah. Lalu Kimishita langsung mengirimkan umpan terobosan melewati kolong menuju tepat ke Tsukamoto yang bebas tanpa penjagaan. Dan dengan badas, Tsukamoto yang berhadapan dengan kiper bertekad kali ini nggak boleh gagal lagi. Semua orang terkejut dan deg-degan dengan Tsukamoto yang one-on-one dengan kiper. Namun sayang banget Tsukamoto malah nendang tanah, membuat tendangannya pelan mengarah kolong kiper dan berhasil diselamatkan dengan aman. Semua rekannya terkejut, di sisi lain semua penonton kecewa berat melihat tendangan yang jelek sekali. Tapi di sisi lain Ubukata melihat Tsukamoto sudah kehabisan tenaga karena Senpai Ura juga bilang berlari sebanyak itu emang butuh stamina besar. Sudah jelas akurasi finishingnya di depan gawang bakal turun. Lucunya Oshiba kesal dan menubruk Tsukamoto. Namun lucunya lagi Tsukamoto berkata, tolong tenang dulu, aku di posisi bertahan, ayo kembali tukar posisi. Namun terlihat di pinggir lapangan pelatih Nakazawa manggil Kurusu buat pemanasan. Nah, ada yang unik, ternyata ada Kasara Senpai tiba di stadion dan terkejut. Dia bertemu dengan kakak Oshiba yang nonton juga, yang dimana keduanya bilang pertandingan ini luar biasa. Kasahara bilang Tsukamoto memang cukup aneh sekarang dia bisa berlari, tapi waktu baru masuk klub sepak bola, dia sama sekali nggak punya stamina. Yang dimana Kasahara ingat pertama kali bertemu dengan Tsukamoto yang kelelahan habis lari buat menyelesaikan tugasnya masuk klub. Namun saat itu Tsukamoto nggak bisa berdiri, Kasahara Senpai pun membantu buat menggendong. Saat itu Tsukamoto beneran baru pertama kali olahraga fisik. Bahkan Kasahara Senpai pun bilang ada hal yang memang cocok buat seseorang dan ada yang tidak. Sebaiknya kamu pertimbangkan buat berhenti. Di Saseki kami sama sekali tidak semanis itu. Tsukamoto saat itu hanya diam, dia hanya berterima kasih sudah diantarkan oleh Kasahara Senpai. Tapi sampai waktu sekarang, faktanya Tsukamoto benar-benar tidak berhenti di Saseki. Tsukamoto terlihat terus berlari meski tidak ada yang bisa dia lakukan, dia terus berlari, lari dan lari sekuat tenaga.
Kasahara penasaran gimana Sukamoto di mata pemain lain. Udah pasti bukan sebagai orang jenius dan sebagai seorang yang sama sekali nggak punya skill. Aku bisa mengerti, tidak peduli seberapa banyak kau berlari, rasanya tetap seperti kau belum cukup berlari. Kasahara ngerti karena dia mengalaminya. Dia berhenti dari sepak bola dalam 1 hari 1 milimeter. Apa yang sudah kau kumpulkan selama ini adalah dirimu yang sekarang. Itu sesuatu yang hanya dimengerti oleh mereka yang benar-benar pernah mengalaminya. Kasahara nggak salah bilang ke Mizuki buat jaga Sukamoto dan Kazama karena mereka adalah harta Seseki. Karena gokilnya, Sukamoto berhasil merebut bola dari Oku dan Kasahara Senpai pun menangis karena melihat Sukamoto yang luar biasa. Aku sangat menghormatimu. Bahkan Sayuri terkejut karena ibu Sukamoto menangis juga. Gak hanya mereka, semua orang hebat tahu seberapa luar biasanya perjuangan Sukamoto di lapangan. Semua orang terdiam, tapi terlihat Kurusu sudah berdiri di luar lapangan buat masuk. Di sisi lain, Sukamoto yang terus berjuang, dengan sekuat tenaga dia mencoba merebut bola di udara dengan memasang badannya, membuat Kimishita berhasil menguasai bola. Ini kesempatan karena Mizuki dan Oshiba ada di depan, akan tetapi Sukamoto terlihat gak bisa berdiri. Hal itu membuat Kurusu teriak ke Sukamoto buat istirahat. Kau sudah berlari terlalu banyak, pergantian pemain. Namun di sisi lain, Sukamoto mengingat perkataan Kasahara Senpai. Terlalu banyak berlari, memangnya kenapa? Karena aku tidak ada gunanya untuk tim, karena aku tidak bisa melakukan apapun. Itu salah. Karena aku lemah, ceroboh, dan tidak berguna. Dan berapa kali pun aku mencoba, aku tetap tidak bisa melakukannya dengan benar. Karena semua itu, jika memang begitu, setidaknya akan kulakukan lagi dan lagi. Sukamoto beneran bangkit. Di sisi lain, bola sudah ada di Oshiba di depan dengan bebas, tinggal berhadapan dengan kiper. Kiper Ichiboshi sendiri sudah menebak dan melompat ke kiri, namun Oshiba tahu itu. Dia pun nendang ke sebaliknya. Tetapi sialnya, bola kena kaki kiper. Peluang Oshiba pun gagal dan bola kini menuju luar garis lapangan corner. Namun dengan gokil, ada Mizuki yang berhasil menyelamatkan bola dari keluar lapangan. Serangan Seseki masih hidup, di mana Oshiba juga udah teriak buat minta bola. Tapi Oshiba kesal karena Mizuki malah mengoper lambung ke tiang jauh, yang dimana untungnya ada Haibara yang melakukan overlap. Semua orang terkejut, namun tiba-tiba ada Niro yang melakukan tackle. Tetapi adik Kazama bilang tidak, karena Haibara dengan tenang melakukan back pass kepada Sukamoto yang berlari masuk. Membuat pelatih Ichiboshi shock dan menganggap Sukamoto beneran seperti zombie. Sukamoto bebas tanpa penjagaan, tetapi yang paling mengejutkannya ada Oku yang mundur men-tackle Sukamoto. Itu tidak dianggap pelanggaran dan Sukamoto kehilangan bola. Namun meski begitu, Sukamoto beneran gila karena dia berniat menggunakan kakinya, yang dimana Sukamoto beneran berhasil menyentuh bola dan mengandalkan ke Kazama yang beneran bebas tanpa penjagaan dan sudah melihat jalur tendangan yang pas ke pojok gawang. Akan tetapi ini gila banget karena ada Aiba yang melakukan tackle berbahaya dari belakang. Ichiboshi beneran menghentikan dengan tackle Aiba yang dari belakang. Untungnya Kazama bisa bangun dan wasit pun meniup peluit dan memberikan kartu kuning untuk Aiba. Di pinggir lapangan, Seseki terlihat sudah melakukan pergantian, di mana sayangnya Sukamoto harus ditarik keluar menggantikan Kurusu. Bahkan Sukamoto nggak mau Kazama ngebantu dia, Sukamoto jalan keluar lapangan dengan terpincang-pincang sendirian. Sayuri dan ibu Sukushi pun menangis. Yuri dan Kai bilang Sukamoto melakukan dengan baik. Yang dimana Sukamoto diganti setelah 10 menit babak kedua, lalu dia meminta tolong ke Kurusu. Yang mengharukannya, setelah Sukamoto diganti, semua orang bertepuk tangan dan memuji Sukamoto. Semua rekannya juga bilang Sukamoto sudah bekerja keras dan dia pun langsung duduk dengan sangat kelelahan. Yang dimana mengejutkan, Ubukata datang dan memberikan jaket pada Sukamoto.
Kita nggak tahu apa yang Sukamoto atau Ubukata ucapkan, tetapi Ubukata terlihat shock gitu. Bahkan si Ratori yang melihat mereka pun langsung nengok ke lapangan. Nah, di sisi lain ternyata Oku marah ke Aiba karena tugasmu adalah berdiri di depan. Apa kau nggak bisa percaya pada rekan satu timmu? Tapi si Aiba malah bilang, rekan setim, jangan membuatku tertawa. Mereka malah jadi ribut, bahkan Kamimura pikir suasananya malah jadi buruk. Di sisi lain, kocaknya Oshiba yang pengen nendang free kick, dia ditendang oleh Kimishita. Dan free kick kali ini beneran di depan kotak penalti dan Seseki bisa menambah skor lewat sini. Namun pas kiper Ichiboshi mengatur baris pagar, si Aiba malah ninggalin dan menuju kiper. Yang dimana dia ngasih tahu ke kiper, aku akan mengurus sisi ini. Yang dimana Aiba pergi ke tengah bersama kiper membuat Oku sangat kesal. Lalu Aiba berkata ke Kimishita, jadi apa yang akan kau lakukan? Semua orang juga bingung dengan Aiba, bahkan pelatihnya sendiri pun terlihat marah. Orang-orang juga berpikir dia mungkin pemain super berbakat yang bisa main sesuka egonya, tapi dia bukan tipe yang mengutamakan permainan tim. Meski ada dua orang di gawang, Kimishita tetap langsung menendang free kick ke pojok gawang kiper dan nyaris banget karena kiper Ichiboshi berhasil menepis di ujung jarinya, berhasil menyelamatkan dari kebobolan. Semua orang terkejut karena Kimishita langsung nendang setelah peluit ditiup, tapi kiper Ichiboshi juga hebat berhasil menepis di detik terakhir. Bahkan Kai juga bilang pagar betis pun gak bisa bereaksi dan sepertinya Aiba mengingat Kimishita karena itu bukan pertama kalinya. Kiper Ichiboshi juga pikir untung ada Aiba, kalau nggak ada aku nggak bakal bisa menghentikan. Bahkan wasit pun bingung dan shock karena Kimishita menyamakan timingnya dengan gerakan tenggorokan wasit. Apakah mereka ini beneran anak SMA? Dan sekarang tendangan penjuru buat Seseki diambil oleh Kimishita, yang dimana Oko terlihat marah ke Aiba. Namun Aiba bilang, itu demi kalian semua, bukan karena aku nggak menganggap kalian sebagai rekan setim. Oku terkejut, namun bola langsung ditendang ke kotak penalti dan terlihat Aiba berhasil menghentikan bola ke Mizuki. Meski Kurusu di belakang memaksa buat nyentuh bola, Aiba beneran berhasil keluar dari kemelut gawang. Dia mendribble dan terus membawa bola untuk menyerang sendirian. Aiba terlihat diikuti oleh Kazama dan Nitobe, namun gokilnya ada Usui men-tackle sambil berkata, tenaga kasarmu luar biasa juga ya. Aiba beneran dihentikan dengan potongan indah Usui. Di sisi lain, penonton kesal karena melihat Aiba main sendiri. Tapi Senpai Ura bilang, tidak, kalau aku jadi rekan setimnya aku justru berterima kasih. Karena Aiba memberikan Ichiboshi waktu untuk bernapas. Justru mengoper di situ berbahaya. Bahkan kalau bola dibuang pun bola tetap akan jadi milik Seseki. Rekan setimnya bahkan gak nyangka dan terkejut dengan Aiba. Nah, lemparan dalam Ichiboshi dioper kepada Aiba, namun lagi-lagi ada Usui yang memotong bola. Mereka beneran tidak membuat Ichiboshi bebas. Bola masih milik Ichiboshi dan kini di depan kotak penalti Seseki, di mana Aiba dari belakang dan Usui terus menjaganya. Tetapi mengejutkannya, Aiba berkata ke Oku buat maju karena gokilnya Aiba melakukan screen terhadap Nitobe yang terus nempel pada Oku, membuat situasi yang bahaya dan tentu saja Kamimura yang membawa bola langsung ngirim terobosan kepada Oku yang bebas. Oku terus membawa bola ke pojok gawang. Dengan reaksi bagus dari Nakijin, dia berhasil menepis tendangan chip Oku. Namun hal itu membuat Aiba mengingat perkataan rekan timnya pas di toilet. Dia pun berkata, jangan bercanda. Di mana Aiba dia mencoba mendapatkan bola pantulan tersebut. Dengan tekadnya karena perkataan rekan setimnya, Aiba mengatakan apa yang sebenarnya. Yang kuinginkan adalah menang sekarang bersama tim ini. Yang dimana Aiba ternyata sekuat tenaga nyentuh bola dan memberikan ke Niro. Bahkan Niro aja kaget dan dia langsung nendang ke gawang yang tanpa ada siapapun. Dan akhirnya Ichiboshi berhasil mencetak gol dan menyamakan skor dari umpan Aiba.
Seseki yang kebobolan, Tsukamoto terkejut, namun dia terlihat optimis dan percaya sepenuhnya pada rekan setimnya. Ichibashi yang akhirnya menyamakan skor 2 sama, semua berkat dari Aiba. Lucunya, dia yang digebukin rekan setimnya dan Aiba langsung menyingkirkan semua. Semuanya senang, bahkan aku pun memberikan kepalan tangan ke Aiba dan berkata, "Ayo menangkan pertandingan ini." Aiba terkejut dan dia tersenyum bilang, "Kau ini emang nyebelin banget." Suasana tim Ichibashi malah jadi makin bagus dengan Aiba yang bermain sendiri, tapi ternyata semua buat rekan setimnya. Di sisi lain, kekacauan mulai menyebar. Pertahanan Seseki lengah sedetik. Tetapi ada Usui menepuk Naki dan Itobe berkata, "Gak apa, lupakan saja. Ayo langsung kembali ke posisi." Namun yang ngeselinnya, Shiniro sengaja menghampiri Kazama karena dia bilang kali ini 2-1 soal duelnya dan dia langsung pergi sambil tertawa. Lucunya Haibara nyiapin air buat Kazama, namun ternyata yang kesel justru Oshiba yang langsung disiram air buat tenang. Nah, Sasaki memulai lagi pertandingan, tapi tiba-tiba Mizuki bertanya ke Oshiba, "Nama teknik mematikan yang kayak tombol tadi itu apa ya?" Oshiba tentu bingung dan pertandingan langsung dimulai kembali. Terlihat bola ada di Kimishita yang dimana dia mengoper ke sisi pada Mizuki. Namun ada yang aneh karena umpan Kimishita nggak mulus kena blok, tapi masih untung lemparan dalam buat Sasaki. Namun entah kenapa Kimishita menyeringai dengan ekspresi badas. Hoshina dan Atomu dari Toin datang dan Hoshina bilang itu karena Mizuki, yang dimana Hoshina berkata, "Apa yang terjadi kalau kau memasang mesin F1 di truk kecil? Bukankah itu membuatmu penasaran?" Yang dimana terlihat sekarang Hayase melakukan lemparan dalam ke arah Mizuki, lalu Mizuki langsung nengok dan mendengar Oshiba teriak minta bola. Meski Hayase nyuruh jangan ngoper ke Oshiba, Mizuki malah langsung mengoper kepadanya. Namun yang gokilnya, ternyata Mizuki memanfaatkan Oshiba karena dia langsung merebut bola lagi dari Oshiba. Dan ternyata maksud teknik tombol Mizuki tadi itu adalah switch, di mana dia langsung tancap gas setelah memanfaatkan Oshiba. Mizuki pun ingin langsung nendang di depan kotak penalti, namun sayangnya tendangan dia terlalu jauh ke atas membuat semuanya kecewa, tapi ternyata tendangannya sempat kena kaki Kamimura. Nah, Hoshina lanjut bilang, pertumbuhan seseorang bukan pendakian perlahan, itu adalah tangga yang kau bangun dengan usaha yang tak pernah berhenti. Tubuh Mizuki sekarang tumbuh dengan kecepatan luar biasa, tapi bagian mental dari pertumbuhan itu belum bisa menyusul. Nah, tendangan pojok buat Saseki, tapi mengejutkannya Mizuki malah menghampiri Kimishita buat minta bola. Kimishita pun ngasih bola ke Mizuki dan kini Mizuki langsung dijaga oleh Aiba langsung. Duel pun terjadi antara Mizuki dan Meran Aiba. Aiba menyeringai soal tweet Mizuki tadi. Ada orang yang bahkan menghajar kaki rekannya sendiri. Di sisi lain, Usui berkata buat Mizuki berhati-hati dengan Aiba. Namun Hoshina lanjut bilang lagi, ketika pikirannya juga mulai menyusul perlahan, saatnya telah tiba. Yang dimana serem banget Mizuki malah bergumam akan menang hari ini. Dimana gokilnya Mizuki berkata tinggal 4 lagi sampai ke puncak. Sepertinya itu yang dibicarakan Hoshina. Dia juga berkata, bukankah seseorang yang mendapat julukan itu memang pantas dipuji karena dia memang monster. Karena gokilnya Mizuki berhasil melewati Aiba. Semua orang terkejut dengan Mizuki yang melewati Aiba dengan mudah, bahkan Aiba sendiri pun shock terkejut. Namun karena posisinya di pojok, Mizuki tentu gak punya sudut tembak. Lalu ada Oshiba teriak minta bola, dan ada Chinen yang maju buat menghadang Mizuki di hadapannya. Akan tetapi, gokilnya Mizuki malah mendribble mundur keluar kotak penalti.
Tentu saja ada banyak sekali pemain Ichiboshi yang bertahan, namun Mizuki pikir dia bisa. Yang dimana dia beneran sudah melakukan ancang-ancang tendangan dengan kaki kirinya. Namun ada si Kamimura lagi yang melakukan tackle. Tapi apa kalian tahu gilanya si Mizuki melakukan tipuan? Dia mentap bola berhasil mengecoh Kamimura. Bahkan sekelas Kimishita pun sampai melongo karena begitu memukau. Karena faktanya Mizuki bahkan gak bisa ngelakuin itu saat latihan. Nah, Mizuki yang mentap bola dan ganti posisi ke kaki kanan favoritnya, kini dia siap buat menendang langsung. Dengan sangat begitu badas, seolah Mizuki nendang dengan kekuatan penuhnya. Bayangin kaki nyentuh bola dengan slow-mo, setelah itu langsung mengeluarkan suara ledakan yang sangat keras. Bola langsung menuju ke arah gawang, bahkan ngerinya Niro shock terdiam bola melewati kepalanya. Namun sayangnya bola tepat banget ke tengah kiper. Dia pun berhasil menangkap bola tersebut. Tetapi setelah itu sangat gila karena bola langsung menembus dan menghempaskan tangan kiper Ichiboshi. Dan tendangan luar biasa Mizuki berhasil masuk ke gawang Ichiboshi, membuat semua orang shock, terkejut dan terdiam. Karena ya bayangin aja kiper sampai mental ke belakang, dan itu gol ketiga untuk Sasaki dan mereka berhasil membalikkan lagi dengan skor 3-2. Hoshina di tribun terkejut dan bilang itu seperti meriam. Bahkan lucunya ada penonton yang bilang itu melanggar aturan karena tendangan Mizuki beneran sekeras dan sekencang itu. Tetapi anehnya Chinen malah ketawa nggak jelas, membuat semuanya malah jadi ikutan dan mereka malah jadi semangat karena Oku berkata kita gak punya pilihan selain buang pertahanan dan akan terus menyerang. Di sisi lain terlihat Usui berkata ke Mizuki, orang yang menarik, aku bicara tentang dirimu, dan mereka pun saling tos menepuk tangan. Usui berkata dalam hatinya kerja bagus buat Mizuki, dan dengan badas Usui berkata sekarang apa yang terjadi selanjutnya itu adalah tugasku. Gol dari Mizuki tadi membuat pelatih Ichiboshi terkejut dan mengakui kekuatan Mizuki. Gimana pun juga masih ada 10 menit, masih bisa balik dalam waktu sebanyak itu. Pelatih Ichiboshi sudah tahu serangan tim Sasaki tidak pernah berubah sejak lama karena fakta mengejutkan pelatih Ichiboshi ternyata lulusan dari Sasaki. Namun dia penasaran apa yang sudah ditanamkan oleh pelatih Nakazawa. Sejak aku ke Ichiboshi tim yang kaku, memang kuat tapi aku tidak merasa itu menarik ditonton. Dan ternyata Kamimura yang awalnya center back emang dipindahin ke menyerang, semua demi memanfaatkan insting passingnya. Kamimura paham kita tertinggal 1 gol dan hanya tersisa 9 menit. Lalu dia pun melakukan umpan terobosan ke depan yang dimana tepat ke Aiba. Namun gokilnya berhasil dipotong lagi oleh Usui, membuat Aiba bahkan kesel banget. Ubu kata pikir kalau terus seperti itu mungkin Usui bisa menghentikannya sampai akhir. Tetapi tiba-tiba Inohara nongol dengan perban di kepalanya. Dia bilang, aku rasa bukan begini cara Usui berencana mengakhiri. Ubu kata bingung maksud Inohara senpai, namun dia kaget karena Sasaki dalam masalah. Yang dimana Ichiboshi mengirim crossing dengan banyak sekali pemain di kotak penalti Sasaki. Untungnya ada Nitobe yang berhasil menang duel lawan Oku, tetapi second ball tepat mengarah ke Niro di sisi lapangan. Dan dengan mengejutkan ada Kazama yang nongol dan langsung mengclear bola dari Niro. Lucunya Kazama ngitung itu jadi 2-2 sebagai duelnya. Di sisi lain, Kimishita bilang ke Kurusu, kita hentikan playmakingnya Ichiboshi. Yang dimana bola kini diumpan ke Oku yang ada di sayap Haibara. Mengejutkannya, dia ingin melatih Haibara ke arah inside dan dengan paksa, Oku melakukan shoot langsung. Untungnya ada Mizuki yang menyundul tendangan Oku. Sasaki beneran bertahan total dan beneran berhasil menghentikan gempuran dari serangan Ichiboshi. Dengan adanya top 10 Mizuki, dia memberikan keberadaan kuat di pertahanan maupun serangan.
Di sisi lain, lucunya Oshiba kesal karena Mizuki yang dipuji sebagai monster sedangkan dia belum ada kontribusi lagi. Tetapi tiba-tiba dia dipanggil pelatih yang dimana pelatih bilang ini bukan saatnya buat nunjukin. Nah, di sisi lain, Ichiboshi sedang berada di tengah kebuntuan panas. Satu langkah, dua, tiga, dan mundur. Dengan sengaja menjauh dari gawang, Aiba memutuskan untuk menghapus keberadaannya sendiri. Yang dimana kini Chinen membawa bola di sayap dengan pemain Saseki yang menjaga ketat dan terlihat Oku yang dekat berkata ke Chinen buat umpan. Yang dimana gokilnya Chinen melakukan umpan yang belok tajam ke sisi berlawanan membuat semua pemain cadangan Saseki shock. Bahkan Hoshino pun berkata mungkin satu-satunya striker berdarah murni di antara top 10 itu adalah Aiba. Umpan yang ke Aiba tentu saja ada Usui yang menjaganya. Bahkan Aiba bilang, entah kenapa aku nggak bisa mengingat wajah orang-orang yang sudah aku kalahkan. Tapi kau itu spesial. Bahkan kalau kami menang, aku akan mengingatmu. Duel mereka tentu saja membuat semua orang tegang dan berpikir Aiba pasti mengeluarkan kekuatan pemain top 10-nya. Aiba melakukan satu tipuan dengan bahunya lalu langsung memotong ke kiri. Dalam kecepatan seperkian detik itu, Usui menunjukkan reaksi yang luar biasa. Namun tetap saja kelincahan Aiba melampauinya. Pada saat itu, Usui berbalik menghadap ke depan. Yang dimana ternyata tiba-tiba ada Kurusu di depan Aiba buat menghentikannya. Akan tetapi meski udah dijebak, Aiba melakukan trik Marselton atau berputar melewati Kurusu. Namun dari semua itu ini yang paling gila dari yang paling gila karena setelah lewat tiba-tiba ada Shinaki Jin maju dan menepis bola dari bawah milik Aiba. Nakijin beneran keluar pas banget di batas garis karena Aiba langsung teriak protes. Namun wasit menganggap Naki nepis dalam kotak penalti. Dan dalam sekejap Nakijin langsung mengerti tujuan sebenarnya dari Usui. Yang dimana bola ke Usui dan dia berkata, siapa bilang kami hanya akan bertahan. Dan seperti yang dikatakan Inohara sebelumnya, 4-2 itu skenario yang Usui rencanakan.